Oke, selanjutnya ada teknik bite wing. Nah, kalau teknik bite wing itu dia mirip sama teknik periapikal, tapi dia ini akan terlihat dua regio gigi yang saling berantagonis. Jadi di sini dia akan kelihatan gigi rahang atas dan juga gigi rahang bawahnya. Jika gambar yang di bawah ini, dia bisa melihat gigi premolar, molar rahang atas, dan juga premolar dan juga molar rahang bawah. Tapi kita tidak bisa melihat daerah akar dan periapikal. Jadi daerah yang ini kita nggak bisa lihat, gitu ya. Jadi diindikasikan sesuai dengan indikasinya. Nah, gimana indikasinya? Yang pertama, evaluasi restorasi. Restorasi adalah tambalan, tumpatan. Misal kita pengen lihat pasien ini ada tumpatan di sini. Kemudian ada tambalan juga di daerah sini, ya. Kita pengen lihat nih, kondisi tumpatannya masih bagus, atau dia ada infeksi sekunder, atau di situ ada kebocoran tumpatan, itu kita bisa pakai teknik bite wing. Nah, kemudian kita bisa melihat karies proksimal. Misal di situ dia karies, dia lubang di daerah sini. Kemudian di gigi ini dia juga lubang nih. Itu juga kita bisa pakai bite wing. Tapi kalau kita pengen lihat keadaan daerah akar atau keadaan di daerah sini nih ada inflamasi, misal kita pengen lihat abses, kista, granuloma atau akarnya nih gimana bentuknya, itu kita nggak bisa pakai bite wing. Makanya ketika ada kerusakan periodontal yang dia itu berat, gitu ya, yang dia sudah kehilangan tulang alveolarnya banyak, kita nggak bisa pakai teknik bite wing. Karena apa? Misal nih dia tulang alveolarnya udah resorpsi sampai daerah sepertiga akar, misal tulang alveolarnya udah sampai sini. Nah, kita pakai foto bite wing, ya jelas nggak kelihatan, gitu ya, karena dia cuma batasnya di sini doang, gitu ya, di 2/3 atau 2/3 atas, gitu ya, dari mahkota. Jadi di daerah yang sepertiga apikal ini dia nggak akan kelihatan, makanya pakai yang periapikal daripada yang bite wing, gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kita mau lihat apa nih? Kalau kita cuma mau lihat daerah mahkota, proksimal, alveolar crest, gitu ya, misalnya tumpatan, lihat karies, itu kita bisa pakai bite wing. Apalagi kalau dia itu giginya memang antagonis. Regio 1 berantagonis sama regio 4, regio 2 berarti berantagonis sama regio 3. Itu kita lebih enak pakai bite wing, gitu ya, untuk menghemat dari film dan juga paparan radiasi yang terkena oleh pasien. Dibandingkan kita harus foto periapikal 2 kali, jadi yang mending kita foto bite wing kalau emang tujuannya untuk melihat, mengkontrol, gitu ya, restorasi atau karies. Ini gambaran untuk bite wing itu seperti ini. Jadi pasiennya ini juga menggigit si film holder, gitu ya. Filmnya diletakkan di antara gigi antagonisnya, jadi di antara gigi atas dan juga gigi rahang bawahnya. Jadi dia akan terlihat, gambarannya akan terlihat gigi atas daerah mahkota dan juga sedikit akar, rahang bawahnya juga sama, mahkota dan juga sedikit akarnya. Ya. Kemudian selanjutnya ada teknik okklusal. Kalau teknik okklusal dia akan melihat daerah gigi, gitu ya, dari rahang atas misalkan dari depan sampai belakang, gitu ya, rahang bawah juga dari depan sampai belakang. Jadi gambarannya yang pertama kayak gini. Namanya adalah teknik standar okklusal atau topografi okklusal. Dia untuk melihat daerah dari anterior gigi depan, gitu ya. Kita pengen lihat nih di rahang atas. Nah, kemudian yang kedua adalah true okklusal atau cross section 90 derajat. Jadi kita benar-benar melihat, gitu ya, ini rahang bawah pasien ini melihat secara tegak lurus, gitu ya, kayak kita melihat nih rahang bawah pasien, gitu ya, secara melintang. Jadi kita melihat dari arah okklusalnya, gitu ya. Di situ kita bisa melihat posisi melintang rahang bawah dan juga dasar mulut pasien. Ini misal pasien ini punya sialolithiasis, gitu ya, kalau teman-teman udah pernah belajar sialolit, itu dia akan tergambar di sini, gitu ya. Ada gambaran oval radiopak di daerah dasar mulut pasien. Kemudian bisa melihat gigi impaksi arah bukolingual. Misal ada gigi pasien yang dia itu impaksi, gitu ya, rahang bawah misalnya. Kita bisa melihat, gitu ya, kalau dari foto okklusal, apakah dia itu letak gigi impaksinya itu di sini atau dia di sini. Jadi kita bisa tahu, oh dia lebih ke lingual nih, oh dia lebih ke bukal nih. Kalau kita bandingkan sama yang periapikal, kita nggak bisa lihat kalau di periapikal gigi impaksinya ini di daerah lingual atau di daerah bukal, itu kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita pakai okklusal, itu kita bisa menentukan letak dari gigi yang impaksi tersebut. Apakah dia ke arah lingual, apakah dia ke arah palatal, ataukah dia ke arah bukal, itu bisa ditentukan. Kemudian kalau misalkan dari teknik standar okklusal atau true okklusal itu tidak jelas, kita bisa pakai teknik oblik okklusal. Jadi contohnya di sini adalah kita pengen melihat sisa akar, ya nih ada sisa akar gigi 16. Nah, dia dari teknik standar dan juga true okklusal dia nggak kelihatan dengan jelas, makanya dia pakai teknik yang oblik okklusal, gitu ya. Oke, ini yang tadi ya indikasi bite wing. Jadi ada evaluasi restorasi, ada deteksi karies proksimal, deteksi resorpsi tulang alveolar maksimal 4 mm, gitu ya. Kemudian melihat akumulasi dari kalkulus atau karang giginya. Nah, selanjutnya ya ada namanya teknik tube shift atau buccal object rule atau Clark's rule. Nah, itu apa? Jadi dia ini kalau tadi kita pakai periapikal, dia tidak bisa melihat, gitu ya, objeknya itu dia ke arah mesial atau ke arah distal atau di lingual atau di bukal, gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa melihatnya, gitu ya? Namanya adalah dengan teknik Clark's rule untuk melihat posisi suatu objek dengan menggeser ke arah tube X-ray. Jadi di sini misalnya di daerah foto yang kiri yang kita lihat di sini. Di sini ada namanya titik putih di sini di apikal dari gigi premolar kedua. Titik putih ini. Nah, terus yang ini, garis biru ini adalah garis putus-putus sinar yang datang, ya, yang dipahami dulu gambar yang A. Kemudian yang di gambar B, ya, yang pertama sinarnya itu di sini. Nah, yang pertama sinarnya itu di sini. Nah, yang B itu dia digeser sinarnya ke sana, ya. Sinarnya jadi ke sana, ke distal. Jadi garis putus-putus birunya ini, yang awalnya dia di sini, digeser ke distal, ya. Jadi dia miring ke arah distal. Nah, ternyata setelah sinarnya ini digeser ke distal, titik putihnya ini yang awalnya dia di apikal gigi premolar kedua, ya, di daerah akar apikal dari premolar kedua, ternyata pindah, gitu ya. Titik putih yang awalnya di sini, ketika sinarnya digeser ke distal, titik putihnya jadi di sini, ya, di antara premolar 1 dan premolar kedua. Yang awalnya dia cuma di daerah apikal premolar kedua, dia geser nih. Jadi di antara premolar 1 dan premolar kedua. Jadi yang awalnya di sini, jadi di sini. Jadi dia geser ke sana, gitu ya. Titik putihnya dia geser ke mesial. Jadi titik putihnya yang awalnya di sini, dia geser nih di sini, geser ke sana, gitu ya, ke arah mesial. Nah, di situ kita bisa tahu nih sebenarnya titik putihnya itu ada di mana sih?
Dengan cara apa? Dengan teknik SLOB namanya. Jadi SLOB itu apa? Same lingual, opposite buccal. Kalau same lingual, kalau opposite buccal, gimana maksudnya? Yang tadi ini. Jadi sinarnya, kita lihat sinarnya itu digeser ke arah distal. Ternyata hasilnya dia putihnya ini bergesernya ke mesial, ya ke sana. Ya ke sana titik putihnya. Sedangkan sinarnya ke sana. Nah, berarti di situ dia ada berlawanan gitu ya, opposite. Berarti titik putihnya ini sebenarnya adalah di daerah buccal karena dia berlawanan gitu ya, beropposite gitu. Jadi maksudnya SLOB, same lingual opposite buccal itu seperti ini. Jadi arah sinarnya digeser ke distal, ternyata titik putih objeknya ini bergesernya ke mesial. Berarti titik putihnya ini sebenarnya dia ada di mana, di buccal atau di lingual. Nah, dia karena dia berlawanan, berarti kita pakai opposite buccal. Kalau dia berlawanan berarti objeknya ada di daerah buccal gitu untuk flux rule atau tube shift teknik. Ya. Oke. Kemudian ada proyeksi ekstraoral. Kalau tadi itu intraoral berarti filmnya itu dia diletakkan di dalam rongga mulut pasien. Kalau namanya ekstraoral berarti filmnya ini diletakkan di luar, ya, di luar dari mulut pasien. Proyeksi ekstraoral. Ada macam-macam. Ya, yang pertama ada teknik Waters, gitu ya. Ada teknik cephalometry, gitu ya. Ada teknik panoramik, ada teknik lateral oblik, ada teknik reverse round, ada transkraniolateral, ada submentovertex, ya banyak banget. Tapi yang paling sering dipakai untuk kedokteran gigi itu biasanya adalah cephalometry dan juga panoramik. Itu yang paling sering digunakan di kedokteran gigi, gitu ya. Kalau misalkan teknik Waters itu untuk apa? Misalkan dia punya kelainan sinus maxillaris, itu kita pakai teknik Waters. Kemudian kalau lateral oblik itu biasanya impaksi luar ketiga, tapi dia ini misalkan nggak bisa pakai teknik yang lain, gitu ya. Misalkan dia trismus atau dia edema, gitu, itu bisa dipakai lateral oblik. Kalau reverse round, misal dia TMJ-nya fraktur, jadi dia kecelakaan. Kemudian transkraniolateral itu juga sama kelainan TMJ. Kemudian submentovertex itu ketika ada fraktur ozigoma, tulang pipi di sini ya, ozigomanya. Jadi yang paling sering digunakan adalah cephalometry dan juga panoramik. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kalau yang di radiografi panoramik, ya, radiografi panoramik berarti di situ kita akan melihat gambaran rongga mulut pasien itu secara umum, secara general, secara luas. Kalau yang tadi foto periapikal kita cuma bisa lihat beberapa elemen gigi aja, ya 3 gigi atau 4 gigi aja. Tapi kalau di foto panoramik kita bisa melihat semua, jadi ya, semua gigi pasien itu bisa kita lihat. Indikasinya apa aja sih? Yang pertama adalah tentu untuk evaluasi menyeluruh gigi ke gigi. Jadi kita pengen lihat semua giginya dari pasien dalam satu lembar film, itu kita bisa pakai foto panoramik. Kemudian pemeriksaan patologi intraoseus, kita bisa lihat di situ apakah ada kelainan patologisnya di tulang-tulangnya, tulang rahangnya, mandibulanya, maksilarnya, ya bisa kelihatan. Kemudian evaluasi kasar dari TMJ, maksudnya gimana? Jadi dari foto panoramik kita bisa melihat TMJ. Misalkan di sini kita bisa melihat kondile dari pasiennya. Secara kasar maksudnya kita cuma bisa tahu secara superficialnya gitu. Misal, oh dia ada fraktur nih, misal di sini. Atau oh kondilenya dia di sebelah nih. Atau oh kondilenya yang satu atrisi nih, gitu. Atau bentuknya kok nggak normal nih. Nah, jadi kita cuma bisa aware di situ. Tapi kita nggak bisa lihat detail dari TMJ. Jadi kalau misalnya kita mau lihat detail dari TMJ, kita nggak bisa pakai panoramik, tapi pakai yang teknik yang lain tadi. Gitu ya. Jadi kalau di panoramik kita cuma bisa lihat secara kasar doang nih. Oh dia patah nih kondilenya, atau dia oh atrisi nih kondilenya, atau bentuknya aneh nih, malformasi bentuknya. Itu kita bisa melihat. Kemudian evaluasi posisi dari gigi impaksi. Misal pasien ini impaksi kanines atau dia impaksi gigi molar ketiga, gitu ya, bentuknya gimana, kemudian posisinya di mana, itu kita bisa melihat dengan foto panoramik. Kemudian evaluasi erupsi dari gigi permanen. Misal pada anak-anak, gitu ya, misal ada pasien datang mengeluhkan adanya gigi anaknya yang belum tumbuh, gitu. Misal dia usianya sudah lewat nih masa pertumbuhan gigi, tapi kok dia nggak tumbuh ya dok, gigi kaninesnya. Nah kita bisa melakukan evaluasi erupsi giginya itu dengan foto panoramik. Misalnya di situ dia kehalang suatu lesi, misal odontoma, gitu ya, jadi giginya nggak bisa turun, atau memang misal dia nggak punya benih giginya, dia nggak ada, gitu, agenisi dari sananya nggak ada benihnya, itu juga bisa kelihatan, gitu ya. Kemudian trauma genitomaxilofacial, misal pasiennya habis kecelakaan atau misalkan dia fraktur, dia tulang mandibulanya patah, atau ada misalkan di ramus mandibulanya dia ada habis kecelakaan fraktur, itu kita bisa melihatnya. Kemudian gangguan perkembangan dari maxilofacial. Kemudian kalau dari foto radiografi panoramik, sebenarnya kita bisa melihat 30 struktur anatomi dari rongga mulut. Jadi di sini ya, mulai dari pterygomaxillary fissure sampai epiglottis, itu sebenarnya kita bisa melihat semuanya itu dengan foto panoramik. Tapi dari ke-30 struktur ini, biasanya yang paling sering untuk anak-anak FKG itu biasanya ya daerah sinus, jadi yang harus diketahui sinus maxillaris, batasnya di mana, kemudian ramus mandibula itu daerah mana, corpus mandibula, angulus mandibula, kemudian condyle, kemudian proses coronoideus, ya, itu yang harus kita tahu dari foto panoramik. Tapi sebenarnya ada 30 struktur ini yang banyak banget yang bisa dilihat dari foto panoramik pasien, gitu. Kemudian kalau di foto panoramik itu namanya ada focal true. Apa itu focal true? Jadi kayak misalnya kita bayangin ada white lens, gitu ya, lensa yang dia melebar, gitu, white lens. Kalau kita foto pakai white lens, gitu ya, ketika kita ada di belakang dari white lens, kita akan fotonya itu kelihatan melebar, gitu ya, muka kita atau pemandangan di belakang kita nih. Dulu waktu zaman viral-viralnya white lens, kalau kita ada di belakang white lens, dia akan melebar. Jadi ketika kita maju, dia akan malah menyempit nih. Kalau misalkan kita pakai white lens, nah itu juga terjadi di focal true panoramik. Jadi ketika ada objek, gitu ya, ada objek foto dia ada di belakang focal true, dia akan terlihat melebar. Kemudian kalau ada objek di depan focal true, dia akan menyempit. Focal true itu adalah garis khayal zona 3 dimensi pergerakan dari radiologi panoramik untuk menghasilkan gambar yang optimal dari foto panoramiknya tersebut.
Nah, dari foto panoramik itu nggak bisa 100% kadang benar gitu ya. Ada misalkan dia kesalahan-kesalahan dalam melakukan foto radiografi panoramik. Misalkan nih, posisi dagu yang terlalu ke atas. Nah, kita tahu foto panoramik itu harusnya kan kita harus lurus nih, kepala lurus menghadap ke depan, mata kita harus lurus juga lihat ke depan gitu ya. Tapi ketika pasiennya ini dagunya misal dia terlalu ke atas, jadi pasiennya ini terlalu menengadah gitu ya, dangak gitu ya. Apa yang akan terjadi? Mandibula pasien itu ketika nanti di hasil foto radiografinya akan datar. Jadi palatum burungnya akan bertumpang tinggi dengan akar-akar gigi. Kemudian kalau posisi dagunya terlalu nunduk, terlalu ke bawah, smile line mandibulanya itu akan melengkung. Nanti ada contohnya. Ini smile line gitu ya, yang dia harusnya nggak terlalu melengkung karena dia dagunya terlalu ke bawah, maka dia akan terlihat seperti V, jadi ya, smile line-nya akan melengkung. Kemudian kalau posisi pasiennya terlalu jauh ke depan, dia terlalu maju nih pasiennya, dia akan terlihat gigi anteriornya pasien itu terlihat pipih dan bersuperimpos dengan tulang spine rahang bawah. Kemudian kalau posisi pasiennya terlalu ke belakang, terlalu mundur nih pasiennya waktu foto panoramik, itu berarti nanti gigi anterior pasiennya itu akan melebar dan gambarannya akan blur. Begitu juga ketika kepala pasiennya menengok, misal pasiennya nengok ke kanan nih. Nah, ketika pasien nengok ke kanan, gambaran yang daerah kanan yang searah dengan putaran kepala pasien itu akan membesar dan daerah sebaliknya yang di kiri dia akan mengecil. Kemudian kita tahu juga kalau foto panoramik kita harus ngomong ke pasien untuk meletakkan lidahnya di palatum, di langit-langit gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika lidah pasien ini nggak ditempelin di palatum, di langit-langit, maka akan terjadi gambaran radiolucen di daerah palatumnya, overlap dengan akar gigi anterior rahang atas. Jadi gigi anterior rahang atasnya itu akarnya akan berwarna hitam semuanya, karena dia lidahnya ini nggak ditempelin ke daerah langit-langit. Gitu. Jadi smile line itu seperti ini. Jadi ketika dia smile line-nya melengkung, dia akan berbentuk huruf V. Ini karena dagu pasien ketika foto panoramik itu terlalu menunduk. Itu hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, kita belajar prosedur radiografi panoramik. Jadi prosedurnya itu yang pertama, ketika nanti teman-teman misal skill lab radiologi gitu ya, atau teman-teman yang udah koas di stase radiologi, yang pertama pasti menyapa pasien gitu ya. Kita harus senyum salam sapa. Identifikasi data pasiennya udah benar nggak nih? Misal atas nama Bapak Bejo gitu ya. Benar nggak? Kemudian kita tanya tujuannya dia mau difoto panoramik itu apa? Misal pengen lihat impaksi gigi atau dia disuruh dokter giginya gitu ya. Kita tanya ke pasiennya. Kemudian kita jelaskan nih prosedur dari foto panoramik secara singkat ke pasiennya. Foto panoramik ini akan nanti dilakukan dengan alat Pak, nanti alatnya muter Pak, gitu ya, muter dari kepala Bapak. Kemudian nih Bapak berdiri, kemudian hadap depan, kemudian pandangannya lurus, kemudian jangan bergerak. Nah, teman-teman bisa menceritakan dengan singkat. Kemudian menginstruksikan pasien untuk melepas benda yang dapat mengganggu pengambilan foto radiografi. Misal gigi tiruan lengkap atau gigi tiruan sebagian lepasan atau kawat orto yang bisa dilepas gitu ya, atau kacamata, anting dan juga kalung. Karena apa? Karena itu akan mengganggu gambaran foto radiografi. Misalnya ketika pasien tidak mencopot anting-anting ya, pasien perempuan, ketika fotonya itu sudah jadi, dia akan ada gambaran anting-antingnya itu dia akan masuk ya, di foto panoramiknya. Dia akan mengganggu pembacaan dari hasil foto radiografinya. Kemudian dilakukan tanda tangan informed consent dan juga memasangkan apron ya, yang tadi kita belajar di proteksi radiasi agar dia melindungi pasiennya dari paparan dari sinar radiasinya. Kemudian operatornya juga harus pakai apron, sarung tangan dan juga masker. Kemudian menyalakan tombol on gitu ya pada dental X-ray, lalu mengatur ininya KPP, kemudian ampernya, kemudian waktunya itu ada gitu ya, di panduan dari alat panoramiknya. Kemudian menyiapkan film panoramik dan diletakkan di dalam kaset dan dikasih identifikasi nama pasiennya, nomor rekam medisnya, ya, tanggalnya. Kemudian diletakkan di penyangga kaset pada unit panoramik. Kemudian nanti di alat panoramik itu ada namanya bite block. Jadi pasien teman-teman nanti ketika foto panoramik itu dia harus menggigit namanya bite block. Jadi dia menggigit bite block. Nah, untuk menghindari infeksi silang antara pasien, bite blocknya ini harus dilapisi oleh plastik barrier. Jadi setiap pasien nanti akan dilapisi oleh plastik barrier bite blocknya. Ketika nanti selesai, plastiknya dibuang dan diganti dengan plastik yang baru. Ketika ada pasien lain yang pengen foto panoramik. Kemudian tekniknya, yang pertama pasiennya harus disuruh berdiri tegak, pandangan matanya lurus ke depan, kemudian memegang hand grip, ya nanti kita akan ada videonya biar kita bisa berimajinasi gitu, gimana sih foto panoramik. Jadi pasiennya memegang hand grip, tangannya itu ada pegangan tangan, namanya hand grip. Kemudian dagunya ini ada chin restnya, jadi dagunya harus ditempelkan pada chin rest. Kemudian menggigit bite block tadi, yang sudah diberikan plastik barrier, yang sisa gigi anteriornya edge to edge, jadi digigit kemudian posisinya edge to edge. Kemudian operatornya apa? Menghidupkan lampu indikator dan mengatur posisi kepala pasien. Jadi infraorbital ya di sini sampai ke tragus itu harus sejajar dengan lantai. Kemudian tengah-tengah hidungnya ini harus pas gitu ya biar simetris gitu ya. Kemudian ada garis di lateral canines itu juga harus pas di garis senyumnya biar fotonya pas gitu ya, nggak ada distorsi. Kemudian memfiksasi posisi kepala pasien dengan forehead rest dan lateral support pada kepala pasien. Jadi agar kepala pasien ini nggak gerak nih ketika dilakukan foto panoramik. Karena kalau pasiennya gerak berarti fotonya akan ngeblur gitu ya. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menutup bibir dan meletakkan lidah di langit-langit dan tidak bergerak selama proses pemajanan radiasi. Kemudian operatornya nih keluar gitu ya, berada di balik tabir PB, kemudian menekan tombol sinar X-nya dari foto panoramik, jadi dari luar ditekan. Kemudian setelah semuanya selesai, baru kita kembalikan tombol pajanan ke tempat semula, kita ambil filmnya, kemudian kita lepas apron pasien, kemudian meminta pasien untuk menunggu hasil radiografi di luar. Kemudian operator melepaskan alat perlindungan dirinya, sarung tangan, masker, dan apron, baru kita ambil kaset dari pesawat panoramik gitu ya, kemudian kita masukkan ke komputer untuk melihat hasilnya, gimana hasil dari foto radiografi panoramik. Nah, keuntungannya apa sih kita pakai foto panoramik gitu ya? Tentunya kita bisa melihat struktur gigi dan jaringan pendukungnya itu dalam satu lembaran film. Jadi kita nggak perlu foto berkali-kali, periapikal, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai rahang bawah juga gitu ya. Jadi kita cuma cukup foto 1 kali, tapi kita bisa dapat banyak gambar nih, banyak gigi yang pengen kita lihat bisa. Kemudian teknik pembuatan radiografinya mudah. Kemudian dosisnya ini lebih rendah dibandingkan ketika kita menggunakan full mode periapical teknik. Jadi yang tadi berkali-kali, ya, dosisnya lebih rendah. Kemudian pasien juga nyaman karena dia ekstra oral gitu ya. Nggak ada film yang dimasukkan ke rongga mulut. Kekurangannya, kualitas gambarnya ini tidak sedetail atau setajam dari
proyeksi intraoral. Jadi kalau misalkan di foto periapikal kita bisa lihat misalkan lamina dura, kemudian enamel dentinnya itu secara jelas, tapi kalau di panoramik itu biasanya tidak setajam itu, jadi berkurang ketajamannya. Kemudian beberapa pembesaran atau distorsi dan tumpang tindih itu dapat muncul, gitu ya, kalau misal pasien bergerak atau posisi kepalanya itu nggak benar, itu bisa terjadi distorsi. Kemudian ada objek yang berada di luar vokal yang dapat dilihat, yang tadi misalnya ada anting-anting atau dia pakai kalung, gitu ya, itu juga bisa terdetek gitu ya, di foto radiografi panoramik. Dan juga biaya alat foto panoramik ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya dari unit X-ray intraoral periapikal. Jadi alatnya lebih mahal dibandingkan foto periapikal. Ini ada video, nanti teman-teman bisa dilihat gitu ya, cara foto panoramik. Saudari Sutra. Instruksikan pasien untuk melepaskan aksesoris atau perhiasan yang digunakan di area terkena paparan seperti kacamata, masker, anting, jarum pentul, dan peninggi bagian jilbab. Pertama, buka aplikasi SDNI yang sudah diinstal di komputer. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik tab Patient. Klik Add Patient. Isi data pasien seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Setelah itu, klik Add. Selanjutnya, klik tab Acquisition. Di sisi kiri terdapat pilihan jenis teknik radiografi yang akan digunakan. Klik panorama. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pengaturan KPV arus tidak perlu dilakukan karena sudah menyesuaikan jenis kelamin dan umur pasien dari data pasien tersebut. Setelah muncul tampilan seperti itu, lanjut klik tombol Confirm di pojok kanan bawah dan dapat mulai memposisikan alat dan pasien. Pasangkan apron kepada pasien. Jelaskan prosedur pengambilan radiograf dan pergerakan pesawat sinar X kepada pasien. Atur ketinggian head positioning device sesuai tinggi kepala pasien. Apabila posisinya terlalu rendah, tekan tombol anak panah di sebelah kiri operator yang akan menggerakkan alat ke atas hingga sesuai dengan tinggi dagu pasien. Mintalah pasien menggigit bite block yang telah dilapisi dengan plastik disposable untuk memposisikan gigi keliki dalam kondisi edge to edge. Kemudian, mintalah pasien untuk memegang hand grip guna memfiksasi posisi berdiri pasien. Buatlah panduan menggunakan sinar laser merah yang membentuk garis vertikal pada mid sagital melintasi bagian tengah hidung sehingga wajah terbagi secara simetris antara kanan dan kiri. Atur ketinggian sinar laser horizontal yang menandai Frankfurt horizontal plane, yaitu berupa garis yang menghubungkan kedua meatus acousticus externus melintasi infraorbita dan tegak lurus dengan garis mid sagital. Pastikan sinar laser di sebelah kiri garis mid sagital tepat berada di gigi kaninus kiri pasien. Instruksikan pasien untuk bernafas melalui hidung, menempatkan lidah pada langit-langit mulut, dan tidak bergerak selama proses pemaparan sinar X. Setelah memastikan posisi pasien sudah benar, tekan tombol ready pada aplikasi komputer server. Setelah itu, operator keluar ruangan dan menutup pintu dengan rapat. Tekan tombol penyinaran atau exposure dari luar ruangan. Tunggu sampai penyinaran selesai dengan mengamati proses pembentukan citra di layar komputer melalui jendela kaca pada pintu dari luar ruang paparan. Setelah penyinaran selesai, minta pasien untuk membuang plastik disposable ke tempat sampah medis. Kemudian, bantu pasien melepas apron, serta persilahkan pasien untuk menunggu hasil radiograf di ruang tunggu. Pada layar komputer, klik Viewer sehingga hasil citra akan muncul. Kemudian, atur brightness dan kontras hingga seluruh gambaran anatomi dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, klik Report. Lalu, klik kolom paling atas hingga muncul data yang telah dimasukkan di awal, yaitu tanggal pencitraan gambar, nomor cap, nama, DAP atau dus area project, dan usia pasien. Kemudian, masukkan gambar OBJ ke dalam image box dan perbesar gambar hingga sesuai ukuran. Pastikan gambar kedua rahang tampak jelas. Kemudian klik Print. Apabila ingin mengatur printer, klik Print Preference. Kemudian klik Print. Setelah tercetak, keringkan dengan pengering, kemudian amati radiograf pada kotak iluminasi dan lakukan analisis mutu kualitas radiograf. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk proses pengambilan foto panoramik gitu ya, dari awal sampai akhir waktu hasilnya udah selesai nih. Mau dilakukan evaluasi mutu dulu. Ya udah bagus belum nih kira-kira fotonya. Nah, itu bisa dilakukan foto panoramiknya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah cephalometri. Nah, ini juga sering banget dipakai ya di FKG. Karena lateral fotocephalometri ini biasanya dipakai pada perawatan ortodonsia. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang udah pernah pakai bezel, dia pakai bracket, biasanya disuruh foto cephalometri. Jadi, kita bisa melihat nih gimana hubungan antara rahang bawah, rahang atas pasien, kemudian bagaimana inklinasi giginya, kemudian gimana hubungan antara gigi yang satu dengan yang lainnya, kemudian antara tulang dan jaringan lunak wajah, itu kita bisa melihat gitu ya, dengan lateral cephalometri. Jadi indikasinya ketika kita pengen melakukan diagnosa atau rencana perawatan ataupun evaluasi gitu ya, atau pengecekan hasil perawatan dari ortodontik, itu kita bisa memakai lateral cephalometri. Jadi gambarannya seperti ini, akan terlihat dari lateral, ya, akan terlihat dari samping. Kemudian tadi ada submental vertex gitu ya, teman-teman harus tahu juga gitu ya. Kalau submental vertex, nanti gambaran fotoradiografinya itu caranya seperti ini. Jadi pasiennya itu filmnya dari belakangnya, jadi pasiennya harus menengadah, gitu ya, kepalanya kayak posisi yang di sini. Jadi dia ini biasanya yang paling sering adalah untuk melihat fraktur pada daerah zygomatikus. Di pada daerah tulang zygomatikus itu kita bisa memakai submental vertex. Selain itu kita juga bisa melihat kayak posisi tulang kondyle atau sinus sphenoid, kemudian lengkung mandibula gitu ya, atau sinus maxillaris, kemudian bisa melihat juga dasar tulang tengkorak gitu ya, atau foramen pada dasar tulang tengkorak. Tapi yang paling sering adalah submental vertex untuk fraktur di daerah tulang zygomatikus. Oke, kemudian ada lagi namanya cephalometri, tapi bukan lateral. Kalau yang tadi cephalometri lateral, kalau ini cephalometri tapi yang posterior anterior. Jadi filmnya ini nggak dari samping, tapi filmnya di depan muka pasiennya. Dia kan gambarnya itu seperti ini, gitu ya. Yaitu untuk melihat tulang tengkorak dari arah mediolateral. Jadi dia misalkan pengen lihat trauma, gitu ya, atau adanya kelainan pertumbuhan, itu kita bisa pakai cephalometri posterior anterior. Jadi beda ya sama yang cephalometri lateral yang
yang untuk ortodontia tadi. Kalau yang ini dia dari arah depan dari pasien, yang posterior anterior. Kemudian ini yang waters projection, yang kayak di awal tadi untuk melihat adanya kelainan dari sinus. Contohnya adalah sinus maxillaris, atau juga bisa sinus yang lain, misal sinus ethmoidalis. Yang paling sering adalah ketika ada kelainan di sinus maxillaris, yang bisa dipakai adalah proyeksi waters. Ya, jadi gambarnya akan terlihat seperti ini. Filmnya, pasiennya harus posisinya juga harus benar, biar dia bisa kegambar di daerah sinus maxillarisnya, gitu ya, untuk waters projection. Selain itu juga bisa menunjukkan posisi prosesus coronoid yang terletak di antara tulang maksila dan anus zygoma rictus. Kemudian ada namanya mandibular lateral oblique projection. Jadi kalau mandibular lateral oblique projection ini ada dua macam. Ada lateral oblique projection of body mandibula sama lateral oblique projection of ramus mandibula. Jadi kita pengen lihat dari yang mana, gitu ya. Posisinya beda, gitu ya. Kalau kita pengen lihat body mandibulanya berarti lebih ke arahin ke body mandibula. Tapi kalau kita pengen lihat yang di daerah ramus, berarti yang dilihat berarti pas di daerah ramus mandibulanya. Emang hasilnya gimana, Dok, bedanya? Bedanya kayak gini. Jadi yang ini adalah hasil dari lateral oblique body mandibula. Jadi kita cuman fokus di daerah body of mandibulanya, di daerah sininya aja, gitu ya. Kita bisa lihat apa gigi-giginya dari premolar kedua sampai molar ketiga satu sisi, kemudian inferior body of mandibula, gitu. Jadi kita nggak bisa lihat daerah sini, daerah ramus, daerah condyle nggak bisa kelihatan. Tapi kalau kita pakai yang teknik kedua, lateral oblique projection of ramus mandibula, jadi kita cuma lihat di daerah ramusnya, gitu ya. Kalau yang tadi body mandibulanya jadi nggak kelihatan di sini. Di sini kita cuma lihat condyle mandibula, kemudian giginya itu maksimal di daerah molar ketiga aja. Jadi fokusnya cuma di daerah ramusnya di sini, gitu ya. Itu bedanya lateral oblique projection of body mandibula dan lateral oblique projection of ramus mandibula. Oke, mungkin sampai di sini untuk kelas malam hari ini dari teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, bisa chat gitu ya di kolom chat Zoom. Boleh, atau sambil dibaca-baca lagi yang tadi catatannya, misalnya ada yang masih nggak jelas, boleh juga gitu ya. Atau mau sambil minum juga boleh. Oke, ada yang bertanya ya. Malam Dok izin bertanya, ketika misal ada pasien dia mau foto infeksi gigi molar 3, tapi misalkan dia lagi infeksi gitu, dia trismus nggak bisa buka mulut gitu. Oke, jadi apa yang dipakai? Oke, jadi misalnya nih dia ada pasien, dia pengen foto gitu ya molar 3-nya dia, gitu. Misal dia abses gitu ya, abses bukal sampai dia bengkak gitu ya, sampai dia trismus nggak bisa buka mulut. Nah, dia harus fotonya apa gitu ya. Jadi pilihannya berarti ketika dia trismus nggak bisa buka mulut, kita nggak mungkin pakai foto yang intraoral. Kita nggak mungkin memasukkan film ke dalam rongga mulut pasien, karena pasien aja buka mulut aja nggak bisa. Jadi dia trismus, dia infeksi, ada abses gitu ya, karena di otot-otot pembuka dan penutup mulutnya. Jadi dia nggak bisa membuka mulut dengan lebar. Berarti kita nggak bisa untuk memakai teknik intraoral. Berarti kita pakainya yang ekstra oral. Pilih yang mana, Dok? Berarti ada dua macam pilihannya gitu ya. Yang pertama ada panoramik, gitu ya. Kita bisa foto panoramik ke pasiennya, karena kalau panoramik berarti ya tahu gitu ya, filmnya muter gitu. Pasiennya cuma gigit by block aja. Jadi dia walaupun trismus itu masih bisa gitu ya, ngegigit by block. Jadi filmnya yang muter, pasiennya diam. Atau yang kedua namanya yang tadi ini lateral oblique projection of mandibula. Ya kalau kita mau lihat molar ketiganya, misal di sisi kanan, tapi kita cuma bisa satu sisi doang kalau lateral oblique gitu ya. Misal kita mau lihat di sisi yang sini, berarti kita bisa pakai yang ini lateral oblique projection of body mandibula gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih posisinya di mana sih dari molar ketiganya, kita bisa pakai lateral oblique of body mandibula. Jadi ada dua pilihan kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai yang ramus, takutnya nggak terlalu kelihatan nih daerah infeksinya. Jadi bisa panoramik atau lateral oblique projection. Kalau panoramik kita bisa lihat malah lebih banyak, dia bisa molar ketiga, kanan, kiri, atas, bawah gitu ya.